Kembali lagi di sini dengan saya Chandra. Kali ini saya akan membawakan alur cerita filem yang berjudul Lucy. Filem ini dirilis pada tahun 2014 dan merupakan filem laga fiksi ilmiah dari Prancis dengan mengambil latar tempat di Taiwan, Prancis dan di New York City. Filem Lucy ini berkisah tentang seorang gadis cantik dari Amerika Serikat yang tidak sengaja terjebak dalam kesepakatan gelap skala internasional. Dirinya juga mendapat penyiksaan yang luar biasa, di mana perutnya dioperasi secara paksa lalu dimasukkan obat sintesis CPH4 untuk dijual ke Eropa oleh seorang bos pasar gelap. Tidak tahan menerima siksaan, gadis cantik ini pun berupaya untuk balas dendam kepada orang-orang yang sudah memperlakukannya dengan tidak manusiawi. Tapi obat sintesis yang ada di dalam tubuhnya menjadi penghambat. Mampukah gadis cantik ini membalaskan dendamnya? Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita harus intro dulu. Bertempat di Taipei, Taiwan, seorang gadis cantik bernama Lucy sedang menemui pacarnya bernama Richard. Richard adalah seorang kurir barang gelap skala internasional, sementara Lucy adalah seorang mahasiswi yang sedang belajar di Taiwan. Di sana, Richard meminta Lucy untuk mau membantunya mengantarkan sebuah koper kepada Tuan Zhang, seorang kepala geng asal Korea Selatan. Tapi Lucy berkali-kali menolak permintaan dari Richard karena Lucy tidak mengetahui isi yang ada di dalam koper tersebut. Richard yang kehabisan akal untuk membujuk Lucy, dia pun lalu memborgol tangan Lucy dengan koper tersebut. Lucy pun kaget dan marah kepada Richard. Lucy meminta agar Richard segera melepaskan borgol dari tangannya. Lucy yang tidak punya pilihan lain, dia pun segera mengantarkan koper itu kepada Tuan Zhang yang sudah menunggu di dalam hotel. Saat sedang menunggu di depan resepsionis, Lucy dikejutkan dengan Richard yang mati ditembak oleh anak buah Tuan Zhang. Bahkan dirinya juga harus dibawa paksa oleh anak buah Tuan Zhang untuk menemui bos besar mereka. Di dalam ruangan, Tuan Zhang baru saja selesai membunuh beberapa kurirnya. Sambil ketakutan, Lucy menjelaskan bahwa dirinya hanya diminta oleh Richard untuk mengantarkan sebuah koper kepada Tuan Zhang. Lucy juga meminta agar tidak membunuhnya. Tuan Zhang lalu memberikan sebuah kode angka kepada Lucy untuk membuka koper tersebut. Setelah itu, Tuan Zhang dan anak buahnya menunggu di luar sambil menodongkan senjata ke arah Lucy. Lucy pun semakin takut dan merasa ada hal yang buruk yang akan terjadi. Lucy juga mempertanyakan kenapa harus dirinya yang membuka koper itu. Tuan Zhang menjawab bahwa dirinya tidak mempercayai Richard. Lucy yang dalam ancaman Tuan Zhang mau tidak mau harus membuka koper itu. Setelah dibuka, ternyata isi dalam koper itu adalah 4 buah plastik bubuk berwarna biru. Tuan Zhang pun meminta anak buahnya untuk membawakan satu kurir yang masih hidup untuk menguji bubuk tersebut. Setelah kurir itu mencoba bubuk biru tersebut, hasilnya kurir itu terus-menerus tertawa. Tuan Zhang yang tidak suka dengan suara tawanya langsung menembak mati kurir itu di depan Lucy. Setelah itu, Lucy pun dihajar oleh anak buah Tuan Zhang. Di tempat lain, seorang ilmuwan bernama Profesor Norman sedang menjelaskan tentang kebangkitan sistem saraf otak pada makhluk hidup. Profesor Norman mengatakan manusia yang menggunakan 10% dari kapasitas otaknya sudah mampu melakukan banyak hal, seperti pembuatan pesawat, pembangunan infrastruktur, pengembangan SDN, dan lain-lain. Tapi ada makhluk hidup yang menggunakan otaknya jauh lebih baik dari manusia, yaitu lumba-lumba. Profesor Norman mengatakan diperkirakan lumba-lumba menggunakan sampai 20% dari kapasitas otaknya. Hal itulah yang membuat lumba-lumba memiliki sistem ekolokasi di mana lumba-lumba mampu mengembangkan sonarnya sendiri untuk mendeteksi keberadaan suatu benda di sekelilingnya. Kembali ke Lucy. Lucy yang baru bangun melihat perutnya sudah dibalut perban. Ternyata perut Lucy telah dioperasi secara paksa oleh Tuan Zhang.
Di hadapan Tuan Zhang, Lucy menerima penjelasan dari anak buah Tuan Zhang bahwa perut Lucy dibedah untuk dimasukkan sebuah paket yang bernilai tinggi. Paket itu adalah narkoba jenis baru bernama obat sintetik CPH4 yang akan dijual ke Eropa. Selain Lucy, ada 3 orang lagi yang bernasib sama seperti Lucy, dengan tujuan paketnya ke Paris, Berlin, dan Roma. Setelah mendengarkan nyanyian bernada fals dari anak buah Tuan Zhang, Lucy dan 3 orang lainnya pun dibawa ke ruang tahanan yang berbeda. Lucy yang sedang diikat kedua tangannya mendapat perlakuan kasar dari para penjaga tahanan. Perut Lucy yang baru saja dioperasi ditendang beberapa kali oleh anak buah Tuan Zhang, yang membuat Lucy meringis kesakitan. Keajaiban pun terjadi. Obat sintetik CPH4 yang dimasukkan ke dalam perut Lucy tadi mengalami reaksi yang tak biasa, yang membuat Lucy kejang-kejang. Kita ke Profesor Norman lagi. Dari atas mimbarnya, Profesor Norman mengatakan kepada audiensnya, manusia itu mampu mengakses dan mengendalikan 20% dari kapasitas otaknya dari tubuh sepertinya halumba-lumba tadi. Bahkan bisa mengendalikan orang lain jika mampu mengakses 40% dari kapasitas otaknya. Sedangkan untuk mengakses 100% dari kapasitas otaknya itu belum bisa ditemukan, harus ada penelitian lebih lanjut. Lucy yang baru sadar dari pingsannya merasakan hal yang berbeda dari sebelumnya akibat dari reaksi obat sintetik CPH4 yang ada di dalam tubuhnya tadi. Lucy juga tiba-tiba memiliki kekuatan yang luar biasa, di mana Lucy mampu membunuh semua anak buah Tuan Zhang yang ada di tahanan tersebut dengan mudah. Selesai membunuh semua penjaga tahanan tersebut, Lucy menyiapkan beberapa senjata untuk melawan Tuan Zhang dan anak buahnya. Setelah itu, Lucy pun segera pergi. Tuan Zhang yang sedang ditato oleh seorang wanita tidak menyadari kedatangan Lucy yang akan membunuhnya. Anak buah Tuan Zhang yang mencoba menghalangi langkah Lucy, semuanya harus mati sia-sia di tangan Lucy. Sesampainya di depan Tuan Zhang, tanpa aba-aba Lucy langsung menusukkan kedua tangan Tuan Zhang dengan pisau. Seketika Tuan Zhang pun merintih kesakitan. Lucy pun lalu memegang kepala Tuan Zhang untuk mengetahui informasi yang ada di dalam otak Tuan Zhang. Ternyata, efek dari obat sintetik CPH4 yang bereaksi di dalam tubuh Lucy tadi mampu membuat Lucy membaca pikiran manusia, alias memiliki ilmu telepati. Dari kepala Tuan Zhang, Lucy mendapatkan informasi bahwa 3 orang laki-laki yang bersama dengan dirinya tadi akan dikirim ke Roma, Paris, dan ke Berlin. Setelah mendapatkan petunjuk, Lucy pun meninggalkan Tuan Zhang sendirian. Ketika sedang beristirahat, Profesor Norman dihubungi oleh Lucy. Lucy mengatakan dirinya sudah membaca semua riset Profesor Norman tentang otak manusia. Lucy meminta agar bisa bertemu. Awalnya Profesor Norman tidak percaya dengan Lucy. Namun setelah Lucy tiba-tiba muncul dari layar TV-nya, Profesor Norman pun baru percaya. Di sana Lucy mengatakan bahwa dirinya sudah menyerap obat sintetik CPH4 dalam jumlah yang besar, dan kemungkinan mampu membuat dirinya mengakses 100% dari kapasitas otaknya. Untuk saat ini dirinya baru mencapai 28% dari kapasitas otaknya. Lucy juga mengatakan penelitian dan riset Profesor Norman selama ini semuanya benar. Profesor Norman pun memberikan tanggapannya bahwa dirinya tidak pernah mengira jika ada manusia yang mampu mengakses kapasitas otaknya dengan jumlah yang besar. Profesor Norman pun bertanya apakah Lucy mampu mengendalikan metabolismenya sendiri. Lucy menjawab dirinya mampu mengendalikan tubuh orang lain, mampu mengendalikan gelombang magnetik dan elektrik saat menggunakannya, seperti tampil di TV, di laptop, telepon, dan lain-lain. Lucy pun bertanya kepada Profesor Norman apa yang harus dia lakukan saat ini. Profesor Norman pun menjawab
Berdasarkan pengetahuan dan hal yang luar biasa terjadi pada diri Lucy saat ini, maka jadilah seperti perkembangan sel yang pertama yang dibagi menjadi 2 sel, selalu menyebarkan apa yang telah didapati dan meneruskannya melintasi waktu, sehingga orang lain bisa merasakan apa yang sudah Lucy rasakan selama ini. Setelah itu, Lucy pun mematikan sambungan teleponnya. Di tempat lain, Lucy merubah penampilannya. Sambil bergerak, Lucy menelpon seorang polisi dari Perancis bernama Kapten Del Rio. Lucy meminta Kapten Del Rio untuk membantunya menangkap 3 orang yang akan tiba di Eropa membawa narkoba jenis baru bernama CPH4. Narkoba jenis baru itu disembunyikan di dalam tubuh mereka. Lucy juga meminta setelah menangkap dan mendapatkan narkoba jenis baru itu segera menghubungi dirinya. Sebelum selesai menelpon, Lucy mengirim foto 3 orang laki-laki yang membawa narkoba jenis baru tersebut. Kapten Del Rio dan anak buahnya pun segera beraksi. Di Bandara Berlin, Jerman, kepolisian setempat berhasil mengamankan seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis baru. Begitu juga di Bandara Paris, Prancis. Kapten Del Rio berhasil menangkap pelaku yang membawa narkoba tersebut. Berbeda dengan 2 bandara sebelumnya, pelaku yang membawa narkoba ini sempat kabur ketika akan diamankan oleh kepolisian setempat, namun berhasil ditangkap kembali. Lucy yang sudah mengetahui 3 orang laki-laki pembawa narkoba jenis baru itu tertangkap, dia pun segera terbang ke Prancis untuk menemui Kapten Del Rio. Ketika sampainya di bandara, Lucy disambut dengan todongan senjata dari Del Rio dan anak buahnya. Namun dengan kekuatan super yang dimiliki Lucy, dia pun berhasil melumpuhkan semua anak buah Del Rio tanpa harus menyentuhnya. Bahkan peluru senjata Kapten Del Rio dapat keluar dengan sendirinya. Lucy meminta agar Kapten Del Rio segera mengantarkannya kepada 3 orang laki-laki yang membawa narkoba jenis baru itu. Dan mereka berdua pun langsung pergi. Di dalam mobil, terlihat tangan kanan Tuan Jiang sedang memantau anak buah Kapten Del Rio membawa 3 orang laki-laki yang membawa narkoba jenis baru itu ke rumah sakit, di mana ketiganya akan dioperasi untuk mengangkat narkoba yang ada di dalam perut mereka. Ketika sedang menjalankan operasi, anak buah Tuan Jiang sudah berkumpul untuk membunuh semua petugas yang ada di dalam ruangan operasi tersebut, lalu mengambil kembali narkobanya. Sementara Lucy dan Kapten Del Rio masih dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Agar bisa cepat sampai ke tempat tujuan, Lucy yang menyetir mobil dengan sengaja mengambil jalan arah berlawanan, sehingga membuat beberapa kendaraan lain harus terlibat kecelakaan. Bahkan beberapa kendaraan mobil polisi yang berusaha menghentikan mobil Lucy pun harus bernasib naas, di mana semua mobil polisi itu mengalami kecelakaan yang tragis. Kembali ke ruangan operasi, tangan kanan Tuan Jiang menembak satu pelaku pembawa narkoba jenis baru itu karena dia tidak mau dioperasi. Satu orang polisi anak buah Kapten Del Rio yang berusaha masuk ke ruangan operasi harus mati di tangan anak buah Tuan Jiang. Beruntung Lucy dan Kapten Del Rio segera datang. Kedatangan Lucy dan Kapten Del Rio disambut dengan todongan senjata dari semua anak buah Tuan Jiang. Tangan kanan Tuan Jiang yang baru keluar dari ruangan operasi langsung memerintahkan anggotanya untuk membunuh Lucy. Lucy pun melawan dengan kekuatan super yang dimilikinya, di mana Lucy mampu mengendalikan orang lain tanpa harus menyentuhnya. Semua senjata dari lawan-lawannya seketika terlepas dari genggaman tangan. Bahkan ketika mereka akan memukul Lucy, tubuh mereka tiba-tiba terangkat melayang ke atas. Sementara tangan kanan Tuan Jiang, anggota badannya tidak berkutik sama sekali ketika Lucy mengambil koper dari tangannya. Selesai mengambil kopernya, Lucy dan Kapten Del Rio pun segera pergi menemui Profesor Norman. Saat akan keluar dari area rumah sakit,
Tuan Jiang melihat Lucy sedang berada di dalam mobil bersama dengan Del Rio. Tuan Jiang pun lalu mengikuti keduanya. Sesampainya di ruangan laboratorium universitas, Profesor Norman terlebih dahulu memperkenalkan teman-teman seprofesinya ke Lucy, di mana mereka semua nantinya akan membantu Profesor Norman untuk membuka beberapa bagian otak Lucy yang mampu memberikan akses untuk menjelajah bagian otak yang belum pernah ditemukan selama penelitian dan riset. Kepada rekan-rekannya, Profesor Norman mengatakan bahwa Lucy adalah satu-satunya manusia yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dari makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, Profesor Norman mengajak rekan-rekan profesor lainnya untuk bersama-sama dengannya mencari tahu kenapa ada manusia seperti Lucy yang mampu mengakses 100% dari kapasitas otaknya. Di luar laboratorium universitas, Tuan Jiang dan anak buahnya sudah bersiap untuk menyerang Lucy ke laboratorium. Lucy yang mengetahui dirinya akan kedatangan tamu tidak diundang, dia pun meminta Kapten Del Rio untuk menghadapi mereka semua. Sementara Lucy harus menjalani program pembedahan otak secara teknologi. Terlihat ada anggota kepolisian dari Kapten Del Rio sudah tiba di gedung universitas. Begitu juga dengan anak buah Tuan Jiang yang sedang mempersiapkan berbagai senjata untuk melawan Kapten Del Rio CS. Selesai mempersiapkan semuanya, Tuan Jiang dan anak buahnya segera beraksi. Di dalam gedung, Tuan Jiang menembaki semua petugas keamanan gedung universitas. Tuan Jiang meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan Lucy di seluruh ruangan gedung, lalu membunuhnya. Di ruangan laboratorium, Profesor Norman dan rekannya sibuk mempersiapkan program pembedahan otak Lucy, di mana obat sintetik CPH4 yang ada di dalam koper tadi diolah menjadi infus lalu disuntikkan ke tangan Lucy. Lucy yang sudah selesai dipasang 4 buah infus CPH4 dibiarkan duduk sendirian sambil direkam dengan sebuah kamera. Di luar ruangan laboratorium, anak buah Tuan Jiang sudah membunuh beberapa orang yang tidak bersalah di dalam ruangan. Kapten Del Rio dan timnya sudah bersiap menunggu kehadiran Tuan Jiang dan anak buahnya. Ketika sedang berhadapan, mereka semua saling todong senjata. Kapten Del Rio meminta agar Tuan Jiang menyerah, namun Tuan Jiang memberikan jawabannya dengan menembak secara brutal ke arah Kapten Del Rio dan timnya. Aksi saling tembak pun terjadi. Di ruangan laboratorium, obat sintetik yang disuntikan ke dalam tubuh Lucy sudah bereaksi. Terlihat dari mulut Lucy keluar cahaya energi yang sangat banyak. Setelah itu, tubuh Lucy sedikit demi sedikit mulai berubah warna dan menyebar ke seluruh komputer serta ke benda-benda lainnya yang ada di dalam laboratorium tersebut. What is she doing? Di luar ruangan laboratorium, aksi baku tembak masih terus terjadi. Kapten Del Rio mendapat sedikit luka tembak. Dari balik ruangan, Tuan Jiang meminta anak buahnya untuk menembaki Kapten Del Rio dan timnya dengan senjata yang lebih besar lagi, yang membuat Kapten Del Rio dan timnya terluka parah. Lucy yang sudah memperoleh energi yang sangat kuat, ia kemudian dibawa energi tersebut untuk menjelajah ruang waktu di masa lalu. Pada ruang waktu di masa lalu, Lucy bertemu dengan seorang manusia purbakala yang berada di sungai. Saat Lucy bersentuhan jari dengannya, Lucy kembali lagi ke waktu yang sekarang. Ketika seluruh badan Lucy mulai berubah warna, Tuan Jiang dari belakang sudah menodongkan senjatanya ke arah Lucy yang sedang mengalami proses perubahan energi. Ketika Tuan Jiang akan menembaki Lucy, tiba-tiba Lucy sudah menghilang dari tempatnya yang hanya meninggalkan pakaiannya saja. Tuan Jiang yang marah lalu menodongkan senjatanya ke arah Profesor Norman dan kawan-kawannya. Kapten Del Rio yang muncul dari belakang langsung menembaki Tuan Jiang hingga mati. Komputer ruangan laboratorium yang diserap oleh energi dari Lucy tadi tiba-tiba mengeluarkan flash disk.
Setelah flashdisk itu diambil oleh Profesor Norman, jaringan energi itu pun menghilang. Sementara dari handphone Kapten Dario, Lucy mengirim pesan berisi bahwa dirinya berada di segala tempat. Mereka semuanya pun dibingungkan dengan Lucy yang tiba-tiba menghilang tak kembali lagi. Di akhir film, terdengar suara Lucy yang mengatakan, "Life was given to us a billion years ago. Now you know what to do with it." Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya.